Selamat pagi. Kalian bisa lihat aku tuh bangun jam 6 subuh. Nah, ini sekarang jam 6 subuh dan aku udah bangun dan aku sekarang lagi jalan menuju depan. Keadaan jam 6 pagi kalau di rumah di desa aku kayak gini. Ayamnya berkokok ria. Ama udah di dalam sana tuh. Nih. Ini adalah keadaannya kurang lebih. Lumayan terang ya padahal jam 6 karena di sini itu mataharinya cepat banget bangunnya dan terlambat turunnya. Kalau kemarin kalian sudah melihat kesehariannya Ama, yuk sekarang lihat kesehariannya Velin sebagai gadis desa. Biasanya pagi-pagi habis bangun tidur, aku langsung ke kamar mandi, cuci muka, pakai skincare, sikat gigi. Tergantung kondisinya, kalau pagi banget biasanya aku nggak mandi. Tapi kalau aku bangun agak siang, sekitar jam 7-an, aku pasti mandi. Nah, berhubung aku mandi dan gak mungkin divideokan ya, say. Jadi, biasanya pagi-pagi begini, Ama sudah menapis beras. Berhubung, kan kemarin aku sudah bilang kalau ini tuh musim panen. Jadi, hasil beras dari sawahnya Ama, itu semua sudah berdatangan dan siap untuk dibersihkan. Sebenarnya ditapis ini untuk meninggalkan sisa-sisa dari padi itu sendiri agar tidak tercampur ke beras. Jadi kita masih tapis dengan manual. Tidak setiap hari aku bangun jam 6 pagi, paling sering jam 6.30. Tapi berhubung karena sudah 4 hari belakangan ini aku ada jualan, jadi aku bangunnya pagi. Hari ini aku mau buat es lilin rainbow, teman-teman. Es lilin rainbow ini resepnya sangat gampang dan juga karena lagi musim kemarau panjang, aku mau buat untuk adik-adik aku di rumah. Bahan-bahannya ada 2 liter air, kita masukkan dengan susu kental manisnya 1 kaleng penuh. Nah, ditambah dengan Nutrijel, di sini sebenarnya agar-agar juga boleh pakai, tapi untuk tekstur yang lebih lembut aku sarankan jelly alias Nutrijel. Di sini Nutrijelnya aku pakai rasa leci, tapi kalian bebas pakai Nutrijel rasa apa saja. Cukup pakai 1 bungkus, lalu kita aduk-aduk dengan rata. Terakhir masukkan tepung maizena. Di sini kita pakai tepung maizenanya 2 sendok makan. Nah, untuk gula, kalian boleh tambahkan gula ya. Gula kalian boleh tambahkan 100-200 gram. Tapi berhubung kita di rumah lagi diet gula, mengikuti dari minggu kemarin, jadi aku tidak tambahkan gula lagi. Kalau adonan sudah tercampur rata, barulah kita taruh di dalam panci untuk kita masak. Di sini proses memasaknya mirip sama masak agar-agar atau jelly pada umumnya. Kita masak sampai mendidih dan juga sampai agak-agak semi-semi kental, tapi bukan yang kental sekali ya. Kalau memang agar-agar kalian sudah kental sekali, berarti kalian udah semi-semi gagal itu namanya. Jadi dimasaknya sampai hanya mendidih dan sedikit kental. Kurang lebih 10-12 menit. Nggak lama kok. Ketika dimasak juga harus terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Kalau sudah mendidih seperti ini, boleh kalian tunggu sekitar 10 detik lalu diangkat. Harus langsung diangkat dan tidak boleh dipanaskan terus-menerus, nanti jadinya rusak agar-agarnya. Jangan lupa juga siapkan 5 wadah. Sebenarnya Magiku Hibiniu itu 6-7 warna. Tapi karena pewarna kita adanya 5, jadi kita pakai 5 warna saja. Ingat harus sama rata ya teman-teman. Kalian tidak boleh membaginya itu dengan kira-kira. Harus sama rata, itu kenapa aku pakai sendok seperti ini. Kalau kalian punya takaran mililiter air boleh pakai. Jadi lebih akurat lagi. Namanya juga rainbow, kita mau semua lapisan layernya itu sama semua dan tidak ada yang lebih besar atau lebih sedikit. Nah, untuk warna-warna di sini teman-teman, aku pakai warna pertama ada merah muda, pengganti warna merah aja sebenarnya. Dan di sini ada juga orange untuk jingga, Magiku tidak ada warna kuning, jadi selanjutnya adalah warna hijau, Hibiniu, ada biru dan juga ungu. Karena nggak ada warna-warna yang lain, jadi warna lain aku skip. Di sini pewarnanya pewarna saja ya, tidak ada yang mengandung rasa-rasa begitu. Karena takutnya nanti rasa-rasanya itu tercampur, jadinya nggak enak di mulut.
Jadi cukup pakai pewarna saja. Kalau kalian ingin membuat rainbow tapi mungkin tidak punya pewarna yang banyak, kalian boleh kok membuat hanya warna-warna tertentu yang kalian punya. Semua adonan yang sudah jadi berwarna seperti ini kita diamkan kurang lebih 30-1 jam sampai dia ngeset seperti ini. Tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas, nanti jatuhnya lebih keras lagi. Pakai plastik lilin seperti ini, seharusnya yang bagus itu plastiknya agak panjang dan lebih ramping, tapi berhubung kami tidak punya, jadi pakai plastik lilin yang agak gendut seperti ini dan pendek. Di sini aku susun warnanya sesuai warna rainbow, yaitu Magiku Hibiniu. Warna lain yang tidak ada di skip saja. Nah, untuk prosesnya memang bentuknya akan seperti jelly seperti ini ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Nah, gunanya kita membuat prosesnya lebih jelly seperti ini agar lebih gampang. Kalau misalnya dalam keadaan cair, sudah pasti warna-warnanya nanti tidak akan berlayer. Warna-warnanya nanti pasti akan bercampur rata dan menjadi satu. Kalau sudah berbentuk jelly, nanti warnanya lebih dominan dan warna-warni. Di sini boleh banget kalian ikat pakai karet, tapi itu menurut aku jauh lebih sulit. Jadi lebih baik kalian ikatnya pakai tali rafia yang sudah dibagi menjadi 3 atau 4 bagian seperti ini. Kalau kalian pakai resep aku, satu resep 2 liter air bisa jadi menjadi 25 es lilin. Tapi kalau misalnya kalian pakai plastik yang lebih ramping dan lebih tinggi, bisa jadi sampai 50 es lilin. Dengan modal cuma Rp14.000, bisa jadi es lilin 50 bungkus seperti ini. Jadi lumayan nih buat kalian yang mungkin mau berjualan UMKM, berjualan modal minim es lilin gitu ya, segar-segar di tengah terik matahari, bisa banget kalian jualan modal Rp14.000, bisa jadi 50 es lilin. Kalau kalian jual dengan harga Rp1.000, mantep sih. Untungnya sudah 3 kali lipat sendiri loh. Jadi apalagi yang ditunggu, kalau mau jualan boleh monggo pakai resep aku. Nah, di sini es lilinnya semua bagian luarnya aku cuci. Sengaja aku cuci supaya tidak lengket. Jadi ketika nanti dimakan juga bungkus luarnya itu tidak lengket-lengket. Nah, untuk es lilinnya sendiri sama bibi aku lebih diikat kembali agar tidak ada air bubble di dalamnya. Sejujurnya yang lebih sering membuat es lilin adalah bibi aku. Cuma berhubung es lilin yang biasanya dibuat sama bibi itu memakai kanji ya teman-teman. Jadi aku kurang suka sebenarnya. Jadi di sini resepnya aku ganti maizena. Es lilin yang sudah jadi, nanti kalian tinggal masukkan ke dalam freezer semalaman, atau kalau freezer kalian bagus bisa 5-8 jam saja sudah beku. Nah teman-teman, hasilnya es lilin ini akan berbeda dengan es lilin yang biasa kalian makan. Dia akan beku dan lembut banget. Jadi jangan khawatir, esnya akan beku kok kalau dimasukkan freezer, kayak es lilin pada umumnya, tapi teksturnya jauh lebih lembut. Itu kenapa aku suka bikin resep aku yang seperti ini, karena rasanya itu lebih gak monoton. Dan warna-warni gini cantik, jadi anak-anak juga doyan banget makannya. Apalagi adik-adik aku di rumah, aduh, es lilin cuma bikin 25 begini teman-teman, mungkin 3 hari, 4 hari, ludesnya mereka makan. Jadi aku sebagai kakak setiap 3 hari sekali sudah harus refill bikin es lilin. Kemarin aku coba-coba bikin es lilin rasa kacang hijau, tapi kurang laku, mungkin karena di rumah jarang ada yang suka. Jadi deh bikin es lilin yang lebih warna-warni, semoga aja mereka jauh lebih suka. Ini hasilnya kalau sudah beku, cakep kan? Pengen nyoba es lilin, tapi ini adalah es lilin rainbow alias es lilin pelangi gitu ya. Coba ya. Karena dia base-nya jelly, jadi esnya itu nggak keras gitu teman-teman. Dia bukan es yang kayak kasar-kasar gitu. Esnya lembut gitu, enak. Ini panas-panas, segar banget. Apalagi di sini itu lagi musim kemarau lumayan panjang. Jadi wajib bikin es lilin. Biasanya kalau yang bikin es lilin tuh bibi aku, cuma kayak kalau ada musim mangga pencit gitu, biasanya bikin es lilin mangga gitu, es lilin rujak.
Cuma sekarang belum ada musim mangga, jadi kita bikin es lilin salah kadarnya yang nggak usah pakai bahan aneh-aneh. Bahannya cuma 3, gampang banget bikinnya. Jadinya enak karena dia pakai gel itu lembut gitu jadinya, bukan kayak es lilin biasa yang kita kayak hanya pakai pop ice, kita masukin ke dalam air terus kita bekuin. Enggak, ini es lilinnya beda teksturnya. Teksturnya tuh lebih kayak ada kayak apa, silky-nya gitu. Wajib coba sih, ini enak. Setiap hari aku membantu Ama membuat roti 1000. Nah, ini untuk jualannya Ama. Tapi aku juga ada jualan sendiri, teman-teman. Aku juga berjualan jajanan pasar. Jadi setelah aku tidak bekerja lagi di Jakarta, aku juga rajin membuat jajanan-jajanan sendiri untuk biaya hidup aku sendiri. Karena bagaimanapun aku juga harus punya pemasukan. Sebenarnya pemasukan aku tidak hanya dari satu jendela. Aku juga masih kerja freelance UI UX alias mendesain aplikasi dan website. Jadi proyekan gitu. Dan biasanya, puji Tuhan, alhamdulillah, aku masih dapat uang dari proyekan. Tapi yang namanya proyekan, turun uangnya itu tidak setiap bulan. Turun uangnya sekitar 2-3 bulan sekali. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga, aku membantu Ama berjualan dengan membuat jajanan sendiri. Biasanya sih, aku kalau jualan itu door to door. Dari video sebelumnya, semoga kalian juga udah nonton ya. Jualan aku kebanyakan door to door, berkeliling, berjualan kue-kue rumahan. Tapi, ada juga yang terkadang memesan langsung dari aku. Hasil dari jualan ini aku buat untuk membeli motor, karena aku lagi dalam rangka menabung membeli motor. Aku sengaja menabung membeli motor, uangnya dari uang jualan. Jadi uang yang aku dapat dari freelance UI UX desain aku, itu murni untuk tabungan hal yang lain. Contoh, untuk tabungan aku kalau nanti aku mau ke Jakarta lagi, untuk tabungan aku kalau misalnya nanti aku mau beli laptop baru, karena laptop aku sudah lumayan rusak sebenarnya. Jadi aku udah banyak tabungan untuk hal-hal yang lain. Dan untuk jualan berkeliling sebenarnya hampir setiap hari ya teman-teman. Kecuali hari Minggu dan juga hari Sabtu. Weekend aku nggak jualan berkeliling. Tapi hari-hari biasa aku biasanya jualan keliling. Karena puji Tuhan alhamdulillah kalau laku terjual semua setiap hari itu aku bisa untung sekitar 20-25 ribu. Itu untungnya ya, aku udah nggak ngitung modal. Jadi lumayan, satu minggu itu bisa dapat sekitar 100 ribuan. Nah kalau dikumpulkan dalam satu bulan kan lumayan. Untuk nabung beli motor bisa dapat sekitar 500 ribu lebih. Kalau ada rezeki bisa sampai 600 ribu loh teman-teman. Jadi lumayan untuk nabung beli motor. Kebetulan motor yang aku mau beli memang motor bekas dengan harga 5-6 juta. Jadi kalau aku nabung beberapa bulan, semoga aja bisa kebeli motornya. Dan untuk roti 1000 sendiri, aku tidak mengambil uang sepeser pun dari roti 1000. Aku memang ikhlas membantu dengan sukarela setiap hari dan setiap pagi bantu membuatkan dan memanggang roti 1000 ini agar Ama paling tidak bisa tidur atau bisa duduk tenang membaca novel atau masak lebih dengan santai dan tidak buru-buru. Roti 1000 hari ini semuanya rasa coklat dan juga blueberry teman-teman. Nah roti 1000 kami hari ini jualannya 150 buah roti. Nah roti 1000 ini akan dikirim ke 2 tempat. Yang pertama akan dikirim ke desa seberang yang jaraknya 4 jam naik mobil, bayangkan. Kita akan kirim menggunakan travel. Untuk desa sebelah kurang lebih 50 roti. Dan sisanya akan dikirim ke toko di desa kami sendiri sebanyak 100 buah roti. Untuk roti-roti ini, batch pertama aku kirimkan untuk pergi ke kota seberang terlebih dahulu. Dan untuk batch kedua seperti ini, aku bikinnya memang agak terakhir supaya batch pertama bisa dikirimkan dan diprioritaskan. Seperti yang kalian lihat, aku bikin roti Ama tapis beras. Jadi Ama juga punya waktu untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Membuat roti biasanya berakhir sekitar jam 10 sampai jam 11 siang. Karena memang proses proofing roti ini yang memakan waktu cukup lama.
Nah, kalau misalnya sudah selesai bakar roti, biasanya aku bakal istirahat dan mengurus kegiatan rumah dulu, seperti cuci baju, nyapu kamar, beres-beres rumah, dan yang paling sering adalah mengurus proses editing dari video yang kalian tonton ini. Nah, jadi teman-teman, aku harus pintar-pintar membagi waktu karena antara jualan setiap harinya, bekerja freelance, menjadi cucu yang baik, ngebantu ama, menjadi kakak yang baik, menjadi keponakan yang baik di rumah, itu adalah full time job buat aku. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu setiap harinya. Yuhu, apa makan siang pada hari ini? Biasanya aku tuh orang yang paling terakhir kalau makan di keluarga ini. Bukan karena apa ya, karena biasa aku kerja duluan, adik-adik aku makan duluan. Jadi ini makanan sisa-sisa mereka. Ini ada terong balado hari ini, ada tempe kecap, terus ada apa ini? Oh, sayur labu permisa. Ini ada ikan parang yang hanya digoreng polos saja. Terus di bawah sini ada terus di bawah sini ada bunga pepaya dan juga sayur pepaya. Ini makanan aku hari ini. Lumayan bervariasi ya, astaga. Velin tuh ceroboh masalahnya. Jadi semua barang jatuh. Nah, ini adalah makan siang aku hari ini. Aku harus makan dulu sebelum lanjut bekerja lagi. Biasanya kalau aku makan itu selalu makan di sini, jarang di meja makan karena aku tuh orangnya pengen sat-set gitu loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya ada pesanan kue atau apa, aku tuh pengennya cepet-cepet, jadi nggak buang-buang waktu untuk makan gitu. Yuk kita makan dulu. Makanan rumahan itu yang paling the best, di antara yang paling the best makanan rumahan. BTW aku udah cuci tangan ya. Gila. Paling seneng makan itu menurut aku yang paling enak kalau habis kerja. Rasa makanan itu nikmat, lezatos. Jadi teman-teman, ini udah siang dan aku habis makan siang. Aku tidak leha-leha. Biasanya di jam-jam segini itu tuh aku bakal mikir ide untuk jualan. Mau jualan apa? Mau jualan macam-macam, brownies, kayak kue kukus, kayak apa, kayak pokoknya mau jualan keliling gitu. Kalau nggak titip di pasar, kayak video-video yang sering kalian lihat sebelumnya. Tapi berhubung hari ini, kemarin sih sebenarnya, kemarin tuh aku dapat telepon dari orang, dia pesen cucur 15 biji. Orang yang sama yang beli cucur aku waktu itu. Kayaknya videonya sudah ada di YouTube juga, udah lama videonya, dimana aku jualan cucur dan ada yang beli dari atas gunung sana. Nah, sekarang orang yang sama mau beli cucur lagi gitu ya, 15 biji. Jadi hari ini aku mau bikin cucur dulu, jadi nggak jualan. Kan lumayan, per cucur aku jual dengan harga Rp2.000. Nah teman-teman, buku yang dari tadi kalian lihat aku bawa, ini adalah buku resep aku. Mungkin kalian mikir buku resep aku lebih kayak bagus gitu ya, kayak resep-resep, kayak buku cantik gitu. Tidak ya, buku aku tuh kayak gini. Ini tuh kayak girl band Korea gitu. Kalau nggak kayak JKT48 gitu, aku kayak kurang tahu. Bukunya emang buku lama, tapi dalamnya semua resep-resep jualan aku. Jadi hari ini kita mau bikin cucur dulu pesanan orang buat nanti sore. Kue cucur ini resepnya sudah pernah aku bagikan sebelumnya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian lupa dan ingin merefresh memori, resepnya akan aku taruh di kolom komentar. Jadi kalian juga bisa recook, karena membuat kue cucur itu gampang susah. Gampang karena resep dan bahannya mungkin cuma 5 bahan. Susah karena kalau ada satu saja rasio bahan yang nggak pas, kalian bisa menghasilkan kue cucur yang gagal. Itu kenapa benar-benar kalian harus cari resep yang luar biasa akurat. Kalian bisa pakai resep aku karena resep ini juga yang aku pakai jualan sehari-hari. Pokoknya intinya kalau membuat kue cucur teman-teman,
Tepung terigu dan rasio tepung berasnya harus 1:1. Di sini aku pakai 200 gram tepung terigu dan juga 200 gram tepung beras. Kalian mixer adonan 10 menit sampai 15 menit, lalu didiamkan 1 sampai 2 jam. Memang ada resep cucur yang tidak memerlukan mixer, tapi di sini aku memakai mixer karena hasilnya jauh lebih bagus dan lebih cepat. Jadi menghemat waktu. Karena biasanya kue cucur itu adonannya harus didiamkan semalaman. Nah, kalau kalian nggak punya waktu sebanyak itu seperti aku ya, nggak bisa ya kita diamkan semalaman. Jadi didiamkan 1-2 jam saja. Di sini aku tidak punya panci khusus kue cucur. Kalau mau hasil yang lebih bagus lagi, kalian bisa beli panci kue cucur yang kecil. Berhubung aku nggak punya, jadi aku pakai panci seadanya. Wajan yang aku pakai ini wajan besar, tapi minyaknya sedikit saja, kurang lebih 4-5 cm ke atas. Agar kue cucurnya nanti itu bisa berbentuk seperti dome, alias berbentuk setengah mangkok seperti ini. Kalau sudah jadi kue cucur ini, agar nggak terlalu berminyak, aku sisihkan terlebih dahulu sebelum nanti harus di packing. Seperti kata-kata aku tadi, kegiatannya Velin itu untuk kegiatan masak-masak, mengurus tugas rumah, membantu ama, itu paling mentok jam 5 harus sudah selesai. Karena dari jam 5 sampai jam 12 malam nanti, aku harus mengurusi pekerjaan yang lain. Seperti aku harus mengurusi pekerjaan desain aku freelance. Itu biasanya memakan waktu 4 jam setiap harinya. Jadi jam 5 sudah selesai makan, beres-beres, mandi dan segala macam, itu aku tidak ada proses yang namanya tenang-tenang. Setelah itu aku harus lanjut proyekan. Untuk proyekan jadwal kerja aku itu 5 jam. Jadi selesainya sekitar jam 9 kalau cepat, paling mentok jam 10. Jadi setiap harinya aku harus memakai waktu sebaik-baiknya. Yaudah teman-teman, itu aja keseharian Velin sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Besok mampir lagi ke rumah ini. Besok mampir lagi karena aku tuh upload setiap hari, Senin sampai kiamat. Terima kasih juga yang sudah tidak skip iklan. Itu sangat-sangat membantu kami. Dan besok mampir lagi, karena anggap saja rumah sendiri.